Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengempu Dr. Magdalena Wuller, SE.MM. Saya akan membahas terkait rangka pendesainan struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Terdapat 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama, konsep struktur sistem dan rangka konseptual pendesainan struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Yang kedua, komponen struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Dan yang ketiga, yaitu struktur organisasi. Namun sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stephanie Lainjong dengan NIM 2206 11020588 dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu konsep struktur sistem dan rangka konseptual pendesainan struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Jadi, struktur sistem adalah komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Setiap komponen dalam struktur memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan bisnis atau tujuan sistem. Struktur sistem yang sehat adalah struktur yang setiap komponennya didesain sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang akan diterapi sistem tersebut. Struktur organisasi yang pas dengan fungsi organisasi tersebut adalah yang memiliki karakteristik responsif, fleksibel, terintegritas, berkapabilitas untuk belajar, berkapasitas untuk berubah, dan inovatif. Dengan pendekatan kontingensi dan human capital reference, pendesainan struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen dilandasi oleh mindset yang mencerminkan karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi. Terdapat 3 langkah. Yang pertama, langkah awal, pendesainan struktur sistem pengendalian manajemen itu dimulai dengan pengamatan terhadap pemacu perubahan dan dampak pemacu perubahan tersebut terhadap tren perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh organisasi. Hasil pengamatan ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik lingkungan bisnis tersebut. Langkah awal ini dilandasi oleh contingency approach dalam pendesainan struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Langkah kedua adalah merumuskan paradigma yang sesuai dengan karakteristik lingkungan yang telah digambarkan pada langkah pertama. Berdasarkan paradigma baru ini, kemudian disusun keyakinan dasar dan nilai dasar yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma. Langkah kedua ini menghasilkan mindset, suatu sikap mental yang mencerminkan lingkungan bisnis yang akan dimasuki oleh organisasi. Kemudian dikomunikasikan melalui personal, behavior, perilaku manajemen secara individual yang dapat dilihat dan dipakai sebagai contoh oleh karyawan. Kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Berdasarkan pada mindset yang telah dirumuskan pada langkah kedua, dengan pendekatan human capital reference, struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen ini didesain untuk melepaskan seluruh potensi modal manusia. Organisasi mengarahkan dan memfokuskan potensi tersebut ke pencapaian visi organisasi. Pendesainan struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen merupakan cara untuk mengkomunikasikan mindset melalui operasional behavior, suatu cara pengomunikasian, paradigma, keyakinan dasar, dan nilai dasar. Organisasi melalui peraturan
sistem dan prosedur, serta keputusan resmi yang dibuat oleh organisasi. Struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen didesain untuk mengkomunikasikan customer value mindset, continuous improvement mindset, opportunity mindset, cross-functional mindset, dan employee improvement mindset melalui struktur organisasi, jejaring informasi, dan sistem penghargaan. Kita masuk pada bagian yang kedua, komponen struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen. Jadi, sistem pengendalian perencanaan manajemen ini merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi pilihan untuk mengimplementasikan rencana memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kegiatan diperlukan wadah untuk menampung kegiatan tersebut. Nah, struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen ini merupakan wadah yang digunakan untuk menampung kegiatan perencanaan, pengimplementasian rencana, dan pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan. Struktur sistem pengendalian perencanaan manajemen merupakan komponen-komponen yang terkait satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama itu digunakan untuk mewujudkan tujuan dari sistem. Tujuan sistem pengendalian perencanaan manajemen adalah untuk mewujudkan visi organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan. Kita masuk ke dalam topik yang ketiga, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi itu menggambarkan pengorganisasian modal manusia untuk memanfaatkan sumber daya organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dalam manajemen tradisional, manusia dipandang sebagai faktor produksi, sama dengan faktor produksi yang lain seperti bahan, mesin, dan peralatan, gedung, dan tanah. Oleh karena itu, manusia disebut sumber daya manusia, sama dengan sumber daya lainnya selain manusia. Demikian itulah presentasi singkat dari saya terkait kerangka pendesainan struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Saya harap dengan presentasi ini teman-teman bisa terbantu dalam pemahaman kerangka pendesainan struktur sistem perencanaan dan pengendalian manajemen ini. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata atau ketidaksesuaian. Saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.